Karena trailer episode 101 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur cerita spoilernya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan Mu Qingluan. Namun di atas puncak gunung sudah ada 3 orang, bukankah sekarang mereka ada 9 orang? Setelah menyisihkan 2 tempat untuk suku tikus menelan emas, dengan kata lain, ada 1 orang di antara mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk kolam darah. Tantangannya sudah berakhir. Jinxi melirik orang-orang di Veron. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar menyegel tangga batu. Setelah itu dia melintas dan muncul di puncak gunung. "Ikuti aku," Jinxi berkata sambil melangkah. Xiaoyan dan lainnya buru-buru mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian mereka perlahan mendaki lereng yang curam. Di depan mereka gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang berisi racun api berulang kali dilontarkan. Di tengah gunung berapi ini ada kolam kecil yang berukuran 4 meter. Itu adalah kolam darah mata surgawi. Kalian semua harus ingat, kolam darah surgawi mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, kalian tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Jinxi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. "Selain itu, ada 9 dari kalian. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan dapat masuk. Kalian harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk." Jinxi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja akan berbaling, namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih pada Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, segera terkejut. Mereka melemparkan tatapan yang tidak biasa pada Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti Jinxi sebelum berhenti pada sebuah pavilion batu. Di sana, Jingu, orang yang pernah bertemu dengan Xiaoyan di pintu masuk labirin, telah menunggu. Jinxi tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sesaat. Dia langsung bertanya, "Apakah karena cedera dalam?" tetua Jinxi. Jingu di sisi lain tertawa keras dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jinxi perlahan berbalik. Mata awalnya yang tenang telah menjadi sangat tajam. "Kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya?" Xiaoyan ragu sejenak sebelum duduk di depan meja batu. Setelah itu dia meraih tangan Jinxi. Kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Racun api telah masuk ke tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Sangat sulit untuk mengusirnya. Ekspresi Jinxi dan Jingu menjadi sangat suram ketika mendengar Xiaoyan. Namun meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Xiaoyan menambahkan, meja batu di depan Jinxi segera retak ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Matanya memanas saat dia menatap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan mampu mengusir racun api di tubuhku?" Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab. "Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api ini, aku akan memberimu kesempatan yang menjamin kemajuanmu dan sukses menerobos level Douzong." Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas. Dia tidak ragu-ragu karena kata-kata berat diucapkan dari mulutnya. "Sepakat." Kemudian Jinxi menceritakan bahwa jika sebenarnya bukan kolam darah surgawi harta utama di pegunungan mata surga, melainkan bagian terdalam kolam darah. Jika Xiaoyan bisa masuk ke situ, ada energi murni di sana yang bisa membuat dia menerobos level Douzong. Dengan api surgawi di tubuhnya, racun api di sana bukanlah ancaman baginya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, aku hanya akan membantu tetua mengusir racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah surgawi. Ada penghalang ruang yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emasku di bagian bawah kolam darah surgawi. Kamu harus bergantung pada benda ini untuk masuk." Jinxi berkata. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus warna keemasan. Kemudian dia berdiri dan menengkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari pavilion batu menuju mulut gunung berapi. Sementara itu, 8 sosok berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. "Kalian semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Siapa yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Bagaimana menurut kalian?"
Seorang pria berpakaian putih menyapu pandangannya sebelum pada Nalanyaneran. Nalanyaneran mengerutkan alisnya, tangannya mengusap purba putih di pelukannya. Sangat sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku, namun karena dia telah membawaku ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagiku untuk berhenti. Hanya Xiaoyan yang bisa membuatku berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Kamu hanya meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berpakaian putih dengan dingin tertawa. Wajah Nalanyaneran berubah dingin ketika dia mendengar ini. Douji dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Namun sebelum dia bisa menyerang, tangan Xiaoyan dengan lembut mendarat di pundaknya. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan tiga lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Izinkan aku. Xiaoyan tersenyum sedikit pada Nalanyaneran. Setelah itu dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih. Apakah menurutmu lebih baik baginya untuk mundur? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Awalnya dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melangkah ke depan dan suara petir teredam muncul. Segera tubuhnya muncul di depan pria itu. Tinjunya seperti petir merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria itu. Seteguk darah segar mengudah saat tubuh pria itu terbang mundur. Dia segera bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Sekarang hanya ada 8 orang yang tersisa. Xiaoyan menatap pria itu dengan acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Kemudian dia perlahan berbalik dan tersenyum kepada yang lainnya. Bukankah jumlah orang sudah tepat sekarang? Feng Qing'er menyapu wajah Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa. Kamu sangat sombong. Sepertinya papilium angin petirku tidak dapat dibandingkan denganmu ketika melakukan hal-hal seperti ini. Xiaoyan hanya tersenyum mengejek. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa menjadi lebih sombong dari papilium angin petir, karena telah menggerakkan beberapa ahli Daozong untuk mengelilingiku. Jika kolam darah gunung surgawi tidak akan muncul, aku benar-benar ingin mengujimu untuk melihat levelmu. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia menantang. Jika Nona Peng ingin mencobanya, kita bisa melakukan kapan saja. Xiaoyan tertawa lembut. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Feng Qing'er marah, namun dia tetap mengabaikannya. Dia berjalan ke arah Nalanyaneran. Apakah kamu baik-baik saja? Nalanyaneran kaget saat melihat wajah senyum Xiaoyan. Dia tiba-tiba merasakan ujung hidungnya berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan oleh Yun Yun padanya. Ini sudut mulut Nalanyaneran tanpa sadar mengejek diri sendiri. Apakah ini dianggap menuai apa yang aku tabur? Suara lembut dan tak terdengar keluar dari mulutnya. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengan Xiaoyan menuju puncak gunung. Detik berikutnya, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar dari langit yang membuat semua orang yang hadir terkejut. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tak biasa di langit. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk masuk ke kolam darah. Silahkan bergerak. Sosok Jinzi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus besar menelan emas di belakangnya. Kegembiraan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan lainnya. Tubuh mereka bergerak, melepaskan kecepatan terbaik mereka menuju mulut gunung berapi. Apakah itu kolam darah surgawi? Jari-jari Xiaoyan ditekan ke tanah, dan dia bergegas sambil menarik Nalanyaneran bersama. Dia segera kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan lainnya menyerang ke dalam kolam darah, memancarkan suara cipratan saat mereka masuk. Kamu harus masuk, meskipun kamu belum mencapai puncak level Douhuang. Berendam di dalamnya akan tetap bermanfaat bagimu. Nalanyaneran mengangguk sedikit. Setelah itu dia berbisik pada Xiaoyan. Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju sekte bunga. Nalanyaneran tidak menunggu Xiaoyan menanyakan lebih detail. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat punggung Nalanyaneran menghilang. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan tentang bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan paksi tersebut. Namun demikian, dia mengingatnya di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke dalam kolam darah dengan suara keras. Setelah memasuki kolam darah,
Hal pertama yang dirasakan Xiaoyan adalah energi murni padat yang luar biasa. Dia tidak menyerap energi di tempat ini, sebaliknya dia berenang ke dasar kolam darah. Berhenti sejenak, dia melambaikan tangannya, dan tulang emas gelap muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Sekitar 10 menit turun ke bawah, tengkorak emas di tangan Xiaoyan akhirnya bereaksi. Itu artinya, dia sudah dekat dengan penghalang ruang, yang ditempatkan tikus menelan emas. Benar saja, hanya beberapa saat, ruang di tempatnya samar-samar mengandung fluktuasi. Sejumlah besar cairan warna merah darah tampak seolah-olah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak warna keemasan. Dia dengan lembut menempatkannya pada penghalang ruang yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat dan sebuah terowongan muncul. Sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membungkusnya ketika dia dengan hati-hati berenang ke terowongan. Dia baru saja memasuki terowongan, tiba-tiba dia merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera ditekan ke bawah sampai 12 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Saat ini, di bawah Xiaoyan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang-lubang berukuran besar ini berulang kali memancarkan asap keabu-abuan yang mengandung racun. Jelas, bagian bawah dari kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Blaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya mengisolasi dari kikisan racun api. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Energi warna merah tak henti-henti memasuki tubuhnya seperti pilar. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi megah yang mengalir ke tubuhnya melewati sepanjang rute metode Qi mantra api. Saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Bahkan rambutnya pun telah berubah menjadi warna merah darah. 10 hari telah berlalu, tubuh Xiaoyan tetap mempertahankan seperti ini. Dia duduk bersila seperti mayat. Tiba-tiba matanya terbuka saat dia menyadari tubuh ilusi 3000 petir di antara alisnya juga menyerap energi warna darah. Energi di tempat ini dapat memperkuat roh. Xiaoyan dengan ragu bergumam. Dia ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya, dan avatarnya segera keluar dari antara alisnya. Detik berikutnya, energi megah yang sangat besar perlahan memasuki avatarnya. Dalam sekejap, avatarnya segera berubah warna menjadi merah darah. Menurut kecepatan ini, kemungkinan avatarnya akan dapat mencapai tahap penguasaan. Hati Xiaoyan melompat kegirangan. Dia sekali lagi mulai menutup matanya. Mungkin baru setelah dia menerobos Doujong, baru dia akan keluar dari tempat ini. Sudah 2 bulan setengah. Jinxi merajut alisnya melihat ke mulut gunung berapi. Jingu di samping juga tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap api surgawi. Jinxi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Feng Qing'er dan lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum mereka pergi. Dari kelihatannya, mereka mungkin dapat berhasil menerobos level Douzong begitu mereka kembali. Di sisi lain, Malam Yantaran hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai batasnya. Setelah itu, dia menunggu Xiaoyan selama hampir 2 bulan, sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Jinxi akhirnya menggertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Jingu mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Tang, daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jingu baru saja mengangguk. Beberapa saat kemudian, seluruh wilayah pegunungan mata surgawi mulai bergetar. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat di sekitar mulut gunung berapi. Pilar air besar dari kolam darah menembak dengan kejam ke langit seperti letusan gunung berapi. Gumpalan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Detik berikutnya, sosok kurus perlahan muncul. Kakinya menginjak udara kosong dan aura yang agung menyebar dari tubuhnya.
Tidak ada sayap douci ataupun sayap tulang muncul di punggungnya. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat, seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Segel api di alisnya yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api.